Perkenalkan, saya Suja Purwanasari dengan angka 452321 Di sini saya bertugas untuk memegang bagian database dalam proyek. Sebelumnya saya Suja Purwanasari dengan tugas bagian database di sini akan mempresentasikan bagian yang saya kerjakan. Sebelumnya di sini database ini sendiri dia punya peran untuk menghubungkan data spasial sama pengalaman infogeografis pada KIGIS-nya langsung untuk keperluan si data petani itu. Nah, di sini eh, bisa dilihat untuk penandaan objek spasial secara akurat itu dia adalah kegunaan utama dari si database itu. Jadi ketika si objek wisata misalkan, karena di sini kami membahas tentang objek wisata, ketika si titik itu dipasang dalam KIGIS, maka dia digunakan untuk menandai lokasi fasilitas umum. Karena di sini karena semester saya, kelompok saya, di sini memakai objek wisata sebagai objek utama, maka di sini akan tampil adalah data-data dari si objek wisatanya tersebut dalam cakupan Kabupaten Pangandaran. Gitu. Di sini untuk atribut dalam database-nya itu sendiri, ada beberapa atribut yang saya gunakan karena atribut ini merupakan elemen dasar dari database yang didefinisikan sebagai karakteristik atau entitas data itu sendiri. Maka tentunya sebelum menentukan fungsi objek wisatanya dalam peta, kita kami butuh susunan atau struktur si datanya apa saja yang sekiranya akan dimasukkan ke dalam petanya. Tuh. Di sini saya memasang ada sekitar 11 atribut. Yang pertama itu ada ID wisata. ID wisata itu dia tipenya untuk integer. ID wisata diperlukan untuk urutan si wisata yang dimasukkan ke dalam petanya nanti. Jadi kayak dia itu untuk kode identifikasi dari setiap objek wisata yang ditaruh diurutkan supaya objek wisatanya itu bisa didata secara filterisasi tertentu. Di sini ada nama wisata, tipe datanya itu string. Nama wisata ini berupa nama dari si wisata yang dimasukkan ke dalam petanya nanti. Untuk nama wisatanya ini, karena kami mengambil data kebanyakan pantai, maka hampir keseluruhan data recordnya itu pantai. Untuk nama wisata ini, dia itu mencakup berbagai jenis destinasi spesifik. Hanya saja di sini spesifiknya itu kami menentukannya pantai. Untuk koordinat ini, atribut koordinat ini dia diperlukan untuk titiknya di mana, titik tepatnya itu ada di mana dengan format latitude, longitude untuk panjang si koordinatnya. Dan ini dia itu informasi koordinat geografis lokasi wisata dalam format desimal derajat. Dia lebih menentukan si apa ya namanya tempat si titik dari datanya tersebut diambil dari sumber eh, Gmaps ya, sumber utama untuk si koordinatnya itu. Di sini ada kategori dengan tipe data string. Kategorinya ini berupa jenis dari si objek wisatanya. Misal kita mau taruh pantai atau misalkan ada objek wisata kayak air terjun, mungkin mungkin untuk penamaannya nanti misalkan kita ada wisata air terjun akan ditaruh di kategori itu air terjun. Atau kita wisatanya pantai, maka si kategorinya itu akan diisi sebagai pantai. Ini untuk mengkategorikan objek wisata yang sudah ditentukan dalam petanya nanti. Ini sebagai klasifikasi ya. Selanjutnya ada alamat. Alamat ini lebih dengan tipe data string, alamat ini lebih kepada alamat dari si objek wisatanya ada di mana. Dia itu berupa alamat lengkap si lokasinya. Kemudian ada desanya, ini untuk uh, kategori klasifikasi dari penyimpan data si nama desa ataupun kelurahan. Kemudian ini itu merupakan atribut
unit administrasi. Jadi dia supaya lebih detail aja lokasinya ada di mana. Dan ada kecamatan sama dengan desa tadi, hanya saja lingkupnya lebih besar dengan tipe data string tentunya sama. Kemudian di sini ada harga tiket masuk per orang. Ini dengan tipe data integer. Kemudian formatnya ini berupa rupiah atau dia jumlahnya aja. Di sini ada contohnya. Kemudian atribut eh, atributnya untuk harga tiket masuknya ini sendiri dihitung per orang. Kemudian atribut ini tuh menyimpan data biaya tiketnya. Dalam beberapa data lokasi ini dia punya tarif yang berbeda ya untuk si harga tiket masuknya. Kemudian di sini ada atribut rating dengan tipe data desimal dengan format eh, tentunya ada format desimalnya di sini. Yaitu dari hitungan misalkan 1/5 atau 4,7/5. Jadi skala hitungannya adalah 5. Untuk rating sendiri dia merupakan penilaian rata-rata dari pengunjung. Atribut ini dia datanya saya ambil dari review online seperti contohnya Google Maps. Kemudian di sini ada tab parkir motor dengan tipe data integer dengan format berikut berisi informasi biaya parkir untuk sepeda motor di lokasi wisata. Karena dia rata-rata di sana yang saya tahu itu biaya parkirnya itu nggak terlalu mahal, nggak terlalu mahal. Dia itu di pukul rata kalau nggak salah sekitar 5.000 ya. Terus di sini juga ada parkir mobil sama dengan yang sebelumnya, tipe data integer, formatnya juga sama. Dia ini nyimpan data biaya parkir khusus untuk mobil. Sebenarnya kurang lebih sama sih, cuma yang membedakan adalah dari isi si atributnya ini. Kalau untuk tarif parkir mobil yang saya tahu itu di daerah sana sekitar 10.000 ya beberapa lokasi itu. Kebanyakan 10.000 dan tarif parkir mobil sana 5.000 gitu. Ini merupakan database yang sudah saya susun dalam bentuk format table. Saya dilihat detailnya di sini. Saya urutkan misalnya ID wisata, nama wisata, koordinat, kategori, alamat, kemudian desa, kecamatan, dan harga tiket juga rating. Sini harga tiket masuknya ini, cuma sini formatnya saya tulis seperti ini untuk memudahkan gitu. Dan waktu dimasukkan ke dalam si mapnya tersebut. Kurang lebih hanya hanya yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaisa Nabil Sinaga dengan NPM 452321134. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang jenis-jenis base map dan kesimpulan pemilihan base map yang dipilih oleh kelompok kami. Pertama, yaitu definisi dari base map sendiri adalah sebuah lapisan peta yang menyediakan konteks visual untuk data geospasial. Jadi base map ini seperti latar belakang dari layer pemetaan yang nanti akan digunakan untuk proyek kami. Kemudian ada peran kritisnya. Yang pertama ada konteks visual. Dia akan memberikan referensi spasial agar pengguna mudah memahami lokasi dan relasi geografis. Yang kedua ada analisa spasial, digunakan sebagai dasar untuk overlay data tematik sebagai contoh untuk memetakan daerah rawan banjir di atas peta topografi. Yang ketiga ada navigasi dan perencanaan, menampilkan jaringan jalan, landmark, atau medan untuk perencanaan rute. Berikutnya ada komunikasi data, yaitu untuk membuat peta lebih informatif dan menarik secara visual. Contohnya yaitu peta pariwisata dengan base map, statement, watercolor untuk desain artistik. Yang terakhir ada validasi data, yaitu untuk memverifikasi akurasi data lapangan dengan membandingkan terhadap base map resmi. Berikutnya kita lanjut ke jenis-jenis base map. Berdasarkan yang sudah ditelusuri sebelumnya, jenis-jenis base map ada 3, yaitu citra satelit, road map, dan hybrid. Yang pertama ada base map citra satelit.
Basemap ini definisinya adalah peta dasar yang menampilkan permukaan bumi hasil pemotretan oleh satelit dari luar angkasa. Jadi citra satelit ini dia lebih terlihat realistis karena langsung diambil dari satelit dari luar angkasa. Makanya secara analisa spasial dan pemetaan dia akan sangat berguna karena tampilannya yang realistis. Kelebihannya ada 3, yaitu menampilkan tampilan realistis permukaan bumi, cocok untuk monitoring perubahan lahan, dan dukung analisis infrastruktur dan tata ruang. Tapi ada kekurangannya juga, yaitu ada 3 juga, labelnya yang terbatas, resolusi bervariasi, dan update-nya yang tidak secara real time. Jenis basemap ini lebih cocok untuk pemetaan pariwisata, pertanahan, dan bencana alam karena basemap ini lebih banyak memberikan data secara visual untuk analisis spasial. Jadi basemap jenis ini akan lebih cocok untuk pemetaan yang lebih membutuhkan analisis spasial dan visual. Berikut ini adalah contoh dari gambar basemap citra satelit yang sudah didapatkan dari OSM, yaitu Open Source Map, yaitu Google Earth dan Google Maps. Bisa dilihat kalau di citra satelit ini dia lebih terlihat realistis karena diambil dari satelit luar angkasa. Berikutnya ada Basemap Roadmap. Basemap Roadmap ini menampilkan jaringan jalan, nama tempat, batas wilayah, dan fasilitas umum dalam bentuk simbol dan teks yang mudah dibaca. Jadi, dia lebih terlihat dua dimensi dengan detail-detail seperti jalan raya, jalan kecil, dan rel kereta. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, kelebihannya navigasi optimal dengan detail jalan, nama lokasi, dan POI. Berikutnya ada update rutin, dan yang berikutnya untuk kelebihannya ada tersedia gratis OSM atau terintegrasi dengan aplikasi. Lalu untuk kekurangannya sendiri ada tidak menampilkan detail alam atau elevasi, kurang akurat di daerah terpencil, dan minim informasi visual terkait lingkungan sekitar. Basemap Roadmap ini cocok untuk navigasi perencanaan rute dan analisis transportasi karena fokusnya yang mengarah kepada penggambaran jalur, rute, dan label yang jelas. Berikut ini adalah contoh Basemap Roadmap yang sudah dicari di Google Earth dan Google Maps. Roadmap ini lebih fokus ke penggambaran jalan dan nama-nama dari jalan-jalan tersebut dan lokasinya. Yang terakhir ada Basemap Hybrid. Basemap Hybrid adalah basemap yang merupakan gabungan antara citra satelit dan elemen kartografi seperti nama jalan, label tempat, batas wilayah, dan lain sebagainya. Jadi basemap hybrid ini seperti gabungan antara citra satelit dan roadmap karena dia menggabungkan visual yang baik seperti di citra satelit yang semuanya jelas seperti tempat dan warnanya jelas, dan dia akan menggabungkan dengan detail-detail seperti nama jalan dan label tempat seperti yang ada di roadmap. Kelebihannya yaitu menampilkan citra satelit yang memperlihatkan garis pantai, vegetasi, dan fasilitas wisata dengan jelas. Berikutnya ada label jalan dan nama tempat memudahkan pengguna mengidentifikasi lokasi. Dan yang terakhir ada cocok untuk panduan wisatawan yang butuh visual realistis dan informasi praktis. Untuk kekurangannya sendiri ada visualisasinya atau tampilannya bisa terlalu ramai jika terlalu banyak layer yang digunakan. Dan yang berikutnya, citra satelit mungkin tidak terlalu up to date. Basemap jenis hybrid ini sangat cocok untuk visualisasi geospasial dan navigasi, serta untuk pemetaan wisata, infrastruktur, dan kondisi nyata. Bisa dilihat seperti dari tampilannya seperti citra satelit, tetapi dengan tambahan detail informasi seperti nama jalan dan nama lokasi yang ditambahkan lewat OSM.
Jadi kesimpulan pemilihan kami setelah kami menggunakan Google Earth untuk base map satelit dan base map hybrid dan menggunakan Google Maps untuk base map road map. Jadi kami akan memilih base map citra satelit untuk menjadi base map atau latar belakang dari proyek kami yang akan nantinya dipetakan untuk penggambarannya. Karena menurut kelompok kami, basement citra satelit ini merupakan pilihan untuk dipakai karena cocok dengan tipe data pemetaan judul kami. Selain karena tampilannya yang realistis dan memiliki kualitas yang baik, basement citra satelit ini juga tidak terlalu ramai dengan banyaknya label dan penamaan seperti basement hybrid. Jadi akan lebih nyaman untuk digunakan guna visualisasi pemetaannya. Jadi kami memilih basement citra satelit juga karena ini sangat cocok dengan judul proyek kami, yaitu pemetaan tempat wisata di Pangandaran. Jadi tempat wisata mungkin membutuhkan lebih banyak visualisasi dari bentuk lokasinya. Jadinya kami memilih base map citra satelit ini. Perkenalkan, nama saya Salsati Kartika dengan NPM 102. Perkenalkan, nama saya Shobai Simonen dengan NPM 107. Lalu di sini adalah cigis yang kami berdua kerjakan, di mana kami mengambil Kabupaten Pangandaran. Yang dilihat ini adalah poligon. Lalu untuk ke jalan pantainya sendiri itu kita ada 8, yang dimana dari jalan 1 sampai pantai berikutnya ke pantai 8, dan titik pantai akan dijelaskan oleh Shoba. Baik, untuk titik pantai sendiri itu kita menggunakan titik pantai Madasari, lalu ada pantai Batu Karas, pantai Batu Hiu, Pangandaran, Pasir Putih Pangandaran, lalu yang terakhir itu ada Karapyak. Nah, untuk datanya sendiri, itu kita memasukkan datanya, yaitu ada ID pantai, nama pantai, kategori, alamat, desa, lalu kacamatan pantainya, ada harga tiket. Harga tiket ini untuk per orang. Nah, ini ada tiket parkir motor dan tiket parkir mobil, lalu di sini ada rating untuk pantainya, dan terakhir ada koordinat pantainya. Mungkin gitu aja, sama seperti yang dijelasin sebelumnya, datanya semuanya sama. Sekian, terima kasih.